Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wiranto Payu di Fail Atur Uang dalam edisi Trading Insight untuk hari ini hari Jumat tanggal 23 Februari tahun 2024. Dan seperti biasa saya setiap sebelum jam perdagangan dimulai saya akan share beberapa saham pilihan saya untuk hari ini, dan kali ini saya ada tiga saham yang saya pikir gitu ya, yang saya itu cocok untuk dijadikan sebagai watchlist atau daftar menu belanjaan kita pada hari ini, yakni ada saham Jekon, kemudian ada SMDR, dan kemudian Budi. Oke, kita lihat lagi ya, kenapa saya memilih saham-saham ini. Saham yang pertama yang jadi pilihan saya untuk hari ini adalah saham Jekon atau saham Jaya Konstruksi Manggala Prata. Nah, ini merupakan juga saham syariah dan sektor konstruksi ya, sesuai dengan namanya. Dan secara teknikal, dia sebenarnya dalam kondisi tren apa namanya bearish ya, jangka panjangnya gitu. Pada harga tertinggi 200 dan sekarang di harga 91. Dari Oktober tahun 2022 itu terus turun hingga hari ini 91 gitu. Tapi kalau dalam jangka pendeknya ya, ini di sini dari sejak November hingga hari ini dia dalam kondisi sideways-nya gitu. Nah, dalam kondisi sideways-nya sehingga ini kita akan manfaatkan sebagai momentum untuk keluar masuk. Nah, untuk Jekon sendiri ya, Jekon sendiri untuk trading plan-nya sendiri ya untuk Jekon itu seperti biasa saya akan menggunakan apa namanya pendekatan dengan menggunakan uh, Fibo ya, dengan menggunakan Fibo. Nah, saya tarik di sini. Nah, sehingganya untuk Jekon ini kalau kita lihat ya berdasarkan penutupan harga kemarin di level berapa ini? 91, maka ini dia berada di area Fibo apa namanya Fibo 0,23 sampai Fibo 0,382 gitu. Ya, sudah berhasil menembus tapi masih bertahan, belum confirm gitu. Nah, sehingganya untuk hari ini bagi yang mau masuk di Jekon ini kita bisa bid di level 91 atau 90, dan kemudian kalau bagi yang bukan kita bisa cut loss di 89 atau 88. Tapi kalau misalkan bagi yang tidak ingin cut loss, maka kita jika kita bid di 910 dan kemudian kalau misalkan dia apa namanya um, naik untuk melanjutkan pullback-nya yang kemarin, maka harga terdekatnya ada di 93-94. Tapi kalau misalkan nanti dia koreksi, kita akan harganya di 88 atau di 84. Itu untuk Jekonnya. Artinya ini saham untuk ya bisa untuk swing juga bisa juga untuk apa namanya untuk uh, BPJS ya, beli pagi jual sore, kita bid pagi, kita masukkan bidnya hari ini sebelum pasar dimulai, nanti kalau dapat kita langsung jual di harga sesuai target kita gitu. Saham yang kedua adalah SMDR ya, SMDR. Nah, ini kalau kita lihat ini kalau dalam jangka panjang ini memang dia masih belum apa namanya masih dalam kondisi bearish-nya juga. Uh, ada pullback tetapi tertahan di sini, tertahan di resisten yang ini, tertahan di resisten yang ini. Dan kemudian kan dia kembali koreksi hingga tutup level di harga 326 rupiah. Nah, SMD ini menarik ya, artinya dia saham bagus ya secara fundamental juga, dan juga dia rutin bagi dividen, sehingga untuk SMDR ini kita bisa swing ya, artinya kalaupun nanti hari ini kita masuk katakanlah sesuai dengan trading plan yang kita rancang, kemudian dia koreksi, itu jangan langsung buru-buru cut loss, artinya kita masih bisa melakukan averaging down di sini di saham-saham ini gitu. Jadi ada saham-saham yang emang khusus untuk BPJS, artinya jangan disimpan lama-lama. Ada juga saham-saham yang kita bisa BPJS juga sekaligus bisa swing. Kalau teman-teman memperhatikan beberapa karakter saham yang saya share di video-video sebelumnya, ada yang hal seperti itu gitu. Nah, kemudian bagaimana teknikal, bagaimana trading plan untuk SMDR? Kalau saya menggunakan seperti biasa ya, menggunakan yang apa namanya, yang Fibo. Ini akan saya tarik ke sini. Saya akan tarik, dia dari sini karena dia dalam tren
birisnya, maka saya tarik begini. Seperti itu. Oke. Nah, sehingga saya peroleh beberapa level-level beli untuk SMDR ini gitu. Nah, kalau kita lihat ya untuk harga pada hari ini, ya itu dia maaf, pada hari kemarin itu dia koreksi pas di area resistennya, yakni di Fibo 0,16 atau 327. Nah, dengan demikian untuk trading plan-nya, kalau dia hari ini berhasil menembus 327 dan bertahan di atas itu, maka kita beli di situ. Kita beli di level 327 kalau dia confirm. Jadi ini SMDR bukan untuk saya lebih condong saya lebih condong dia untuk swing ya. Artinya kita akan beli nanti, kita lihat bagaimana sesi 1 atau sesi 2 nanti gitu di akhir sesi 2. Kalau dia bisa bertahan di level di atas 327, tembus dan bertahan di sini, maka kita beli di situ. Untuk harganya sendiri di level 34 itu target terdekatnya. Tapi kalau misalkan dia koreksi, maka kita bisa menunggu nanti di level 307 untuk SMDR ini gitu. Tetapi kalau misalnya bagi teman-teman yang ingin BPJS, ya bisa ya, boleh juga di situ gitu. Boleh juga dia di apa namanya di SMDR ini untuk sesaat. Artinya kita beli pagi jual sore. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana trading plan-nya masing-masing. Saham yang ketiga adalah Budi ya. Budi Start Sweetener ini pun adalah salah satu saham favorit saya di portofolio. Sudah cukup lama saya kenal saham ini ya, keluar masuk di portofolio dan cukup menguntungkan ya. Ini saham bagus, fundamental bagus, konsisten bagi dividen dan secara teknikal ini dalam kondisi trennya naik ya. Trennya naik. Nah, untuk hari ini, untuk hari Kamis kemarin itu, ini Budi itu ditutup ada candle hammer ya, ada candle hammer di sini ya. Setelah beberapa hari dia mengalami pelemahan gitu. Nah, sehingga dengan adanya candle hammer ini maka ada indikasi kuat dia akan berbalik arah untuk melanjutkan pullback-nya gitu. Nah, sehingga untuk Budi ini untuk trading plan sendiri saya akan seperti ini kurang lebih ya. Nah, itu maka saya akan membeli di level ini ya, di level sini. Nanti kalau misal di level 270 ya atau paling enggak kalau dia dapat di sini lebih bagus ya 262 atau 264 gitu. Nah, nanti untuk target harga terdekatnya nah, kalau mau swing jangka pendek ya di 276. Kalau kita ingin lebih lama lagi kita punya target harga tertinggi di level 294. Itu untuk nah, kalau misalkan nanti dia koreksi ya ini adalah level-level harga kita untuk bisa averaging down gitu. Dia ada di 62, 252, 242 dan 230. Jadi kalau misalkan bagi teman-teman yang ingin masuk ke saham ini terus usah khawatir secara pengalaman saya pribadi ya ini bukan untuk apa namanya bukan untuk pom-pom ya tapi secara pengalaman pribadi untuk saham-saham sekelas Budi ini dia tidak perlu menunggu lama untuk bisa pullback kalau sana dia koreksi gitu. Jadi level belinya adalah kalau mau teman-teman mau HK boleh di 266, 24, lebih bagus di level 262. Kalau dia koreksi kita menunggu di 25. Itu untuk Budi ya. Kemudian setelah tadi saya sharing mengenai kondisi teknikal dari 3 saham yang kita akan beli pada hari ini, yakni ada Jekon, SMDR, dan Budi. Sekarang bagaimana trading plan yang akan saya terapkan untuk ketiga saham ini? Jadi seperti biasa saya akan share di sini ya, ini Jumat tanggal 22 Februari tahun 2024 ya, maaf ini. Ini untuk SMDR, ya SMDR. Tadi saya akan saya akan bid di level harga di 6 di level 326 ya atau paling enggak di level 320. Saya akan coba menawar ya level 322 lah ya. Level 322 dan SMDR ini bisa untuk BPJS ya, dia kita bisa tekan di level 1 tick sudah profit. Nah, untuk harga terdekatnya untuk SMDR ini ya ini di 324, 326 kalau mau BPJS. Kalau mau swing ya, kalau mau swing maka SMDR ini
harga terdekatnya ini di level 341. Di level harga 340, 340 lah ya. Nah, ada potensi profit 5,19%. Itu kalau mau swing jangka pendek. Itu ya. Nah, untuk Jekon sendiri ya, karena untuk Jekon seperti yang tadi saya jelaskan, maka uh, harganya itu, ini kita bisa bid di level 89 atau 90 ya, 89 90, kita coba bid di 2 tick di bawah close-nya. Jadi kita coba bid di level 89, atau kalau nggak dapat di 91 lah gitu ya, ada di 90. Nah, ini untuk Jekon ini, kalau untuk BPJS sendiri, dia cukup satu tick, dia sudah profit lumayan ya, 0,72%. Ya, itu lumayan untuk ukuran scalper ya, untuk harian gitu, di trading gitu. Kalau dua tick ya lebih besar lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita dapat di 89, kita langsung setting jual di 91, kita ada profit netnya 1,85%. Nah, bagi yang mau swing untuk Jekon ini, maka harga terdekatnya untuk target kita sarankan di 94, di 94 ya, 94 ya. Itu dengan profitnya itu di level 5,22%. Kalau mau yang lebih panjang lagi ya silahkan. Itu haknya teman-teman. Tapi kalau bagi kita yang ingin memutar gitu ya, dalam jangka pendek itu sudah sesuai dengan target profit, kita bisa jual, ya harga terdekatnya di 94. Untuk Budi sendiri ya, kalau untuk Budi, Budi, ini saya akan bid, saya sarankan di level 264 ya, di 264 yang merupakan low-nya terdekat. Jadi satu tut di atas low kemarin, itu biasanya kalau saya dalam hal membid gitu. Jadi saya akan ambil di 264 untuk Budi ini, dan ini juga untuk BPJS cocok ya. Jadi 4224 Anda lepas di harga closing kemarin di 70, sudah ada profit 1,87%. Tapi kalau misalkan dia setik 2 tik ya dapat lagi gitu ya. 2 tik sudah dapat 1,12%. Nah, bagi yang mau swing untuk Budi ini, itu harga terdekatnya ya di 286, di 276, dan harga target yang apa namanya mediumnya itu di high-nya lah ya, di 294. Kenapa di high-nya? Karena ini adalah tren saham naik. Dia ada kemungkinan besar dia akan kembali mengetes high gear-nya itu ya, high gear-nya itu gitu. Tapi kalau lagi yang seperti tadi yang ingin yang penting sudah sampai target kita keluar ya, maka target terdekatnya di level 276 untuk Budi ya. Untuk Budi di level 276 atau 280 lah ya untuk moderatnya. Dengan target 5,66%. Itu ya, itu untuk trading plan pada hari ini untuk SMDR, Jekon dan Budi. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa ini bukanlah merupakan ajakan jual beli, murni sharing bagi teman-teman yang ingin ikut saham-saham serta trading plan yang saya share. Saya katakan bahwa saya tidak bertanggung jawab terhadap risiko yang mungkin timbul. Jadi teman-teman harap bijak ya untuk menyesuaikan dengan trading plan dan money management masing-masing. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.